Marlin kembali mendekati Ningrum dan berpamitan pulang. Lantas dia tersenyum ke arah Ningrum sambil berpamitan. Ini namanya santet yang manjur. Mari aku antar kembali Marlin, kata Bian. Tidak perlu mas, aku bisa sendiri. Kamu di sini saja temani istrimu. Tolak Marlin tersenyum. Tanpa diduga ternyata Bian malah bersikeras untuk mengantarkan Marlin. Laki-laki itu malah meminta izin kepada Ningrum dengan membuat alasan yang jelas. Yuk Mar, aku antar. Sekalian mau beli minuman dingin di luar. Ucap Bian dan langsung diiyakan oleh Marlin. Mereka berdua berjalan berdampingan. Sesekali mereka terlibat obrolan basa-basi yang mampu membuat Marlin mengernyitkan dahinya. Kau sangat cantik Mar, puji Bian. Cantik, ulang Marlin. Iya, sangat, jawab Bian. Marlin tertawa mendengar penuturan mantan suaminya itu. Lelaki pengkhianat itu baru saja menyadari bahwa dirinya cantik karena terlalu sibuk memuji selingkuhannya. Kemarin-kemarin kemana saja mas? Baru nyadar aku cantik. Aku memang tak pernah memperhatikan diriku dan sibuk selingkuh. Ucap Marlin menghentikan langkahnya dan menatap mantan suaminya itu. Bukan begitu Marlin, tapi jujur aja ya, kamu kali ini terlihat lebih cantik dan seksi. Kata Bian menekankan suaranya saat mengucapkan kata seksi. Sekarang sudah beda mas, jika dulunya aku suka dipuji kau, sekarang aku muak mendengarnya. Ucap Marlin sulit dipercaya. Terang, Marlin kembali melenggang pergi. Marlin, tunggu, panggil Bian. Sudah ya mas, aku pamit pulang dulu. Cepat Gih, kau kembali masuk ke dalam, nanti malah dicari Ningrum. Kekeh Marlin. Marlin meninggalkan Bian yang masih berdiri. Ia menarik sudut bibirnya dan berdecik jijik pada mantan suaminya itu. Dasar lelaki pengkhianat, nikmatilah istri barumu itu. Gumam Marlin sambil melanjutkan mobilnya. Saat sejak menyimpan benda-benda aneh dan segala macam santet, Marlin merasa jika saat di rumah ia tiba-tiba merasakan hal mistis. Padahal tidak menyembunyikan benda tersebut di dalam rumah. Semua ia kerjakan di luar rumahnya. Entah kenapa ia akhir-akhir ini merasakan suasana yang berbeda. Padahal biasanya ia selalu tampak nyaman-nyaman saja. Marlin berjalan ke dapur untuk mengambil minum dan duduk di meja makan, bertemakan dengan kursi-kursi kosong. Saat ini sedang bersantai tiba-tiba panggilan telepon berbunyi yang berada di dalam kamar. Ia segera mengambilnya dan memperhatikan nama yang ada di balik layar. Mas Bian. Halo, ada apa? Marlin, aku cuma mau memberitahu akhirnya Ningrum diperbolehkan pulang. Jadi kau harus menjenguknya ke sini. Ucap Bian dari seberang sana. Syukurlah kalau Ningrum sudah pulang. Iya nanti aku akan menjenguknya. Kata Marlin. Setelah panggilan diakhiri, Marlin kembali duduk di ruang meja makan. Ia memperhatikan seluruh ruangan. Hawa lebih dingin. Ditambah suasana yang sudah sepi. Saat Ningrum sudah berada di rumah, itu kesempatan Marlin untuk kembali mempermainkan sahabatnya itu. Malam ini ia kembali memberikan sedikit irisan di kemaluan pelakor. Permainan kembali dimulai Ningrum. Tepat pukul 10 malam, jam berdentang cukup nyaring. Marlin bangkit dari pembaringannya dan ke dapur untuk menyalakan dupa dan kemenyan untuk dilakukan sebuah ritual menyayat pelakor. Ia membawa dupa dan beberapa benda lain, membuka pintu besi dan kembali berjalan di kegelapan malam yang begitu hening. Beberapa kali kaki mulus Marlin tergores dan rumputan yang tajam. Tak masalah, hanya tergores sedikit baginya. 1, 2, 3. Marlin menghitung jumlah benda yang ia tanam di antara slab bambu untuk memastikan jika tak ada yang hilang. Tak lupa Marlin menggosokkan celana dalam Ningrum pada batang bambu. Baru kemudian ia mengiris-ngirisnya. Setelah membaca mantra sihir, lalu Marlin segera melakukannya. 1 irisan, 2 irisan, dan 3 irisan. Ia tertawa begitu menikmatinya. Ah, mas, gatal. Pekik Ningrum yang tiba-tiba merasakan gatal yang luar biasa di area kemaluannya. Gatal lagi? Tanya Bian dengan mata yang begitu mengantuk. Ia terbangun karena kaget mendengar Ningrum kesakitan.
Padahal Ningrum sudah baikan. Bahkan mereka sudah tidur bersama. Ningrum langsung menjerit-jerit, ia merasa gatal dan perih. Kemaluannya terasa begitu sakit seperti disayat-sayat. "Mas, sakit," keluh Ningrum dengan sembari menjambak rambutnya sendiri. "Sudah sayang, jangan menyakiti diri sendiri," kata Bian menghentikan tangan Ningrum pada rambutnya. Ningrum ingin sekali rasanya menggaruk kemaluannya yang gatal, namun ia tidak bisa. Karena area intimnya susah merasakan perih lebih dahulu. Ia tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menjerit kesakitan. Tak ada yang bisa diperbuat oleh Bian ataupun Bu Lasmi. Mereka berdua hanya bisa menyaksikan Ningrum. "Gimana kalau kita bawa ke rumah sakit lagi, Pak? Kasihan Bu Ningrum," kata Bilasmi. "Ke rumah sakit lagi? Padahal baru sore tadi ia dipulangkan. Masa masuk lagi?" Padahal beberapa hari di rumah sakit, Ningrum terlihat baik-baik saja. Bahkan luka cacarnya juga membaik. Terang Bian. "Terus gimana ini, Pak? Kalau cuma dilihat saja, ya kasihan Bu Ningrum," ucap Bu Lasmi memperhatikan Ningrum dengan wajah memerah dan keringat membasahi pakaiannya. Bian juga begitu pusing. Entah kenapa penyakit Ningrum menjadi-jadi. Bian pasrah begitu saja. Ia juga malas untuk kembali membuka istrinya pergi ke rumah sakit. "Nanti juga berhenti sakitnya, Bi. Itu udah biasa," jawab Bian yang tengah memperhatikan Ningrum. "Masa cuma dilihat begitu saja, Pak?" kata Bilasmi lagi. "Biarkan saja, Bi. Paling sebentar lagi juga berhenti sakitnya. Udah ya, Bi. Saya ingin istirahat. Kalau mau temenin Ningrum silakan saja," kata Bian meninggalkan kamar menuju kamar sebelah. Bilasmi menghela nafas. Beliau begitu merasa sangat kasihan pada Ningrum. Sedikit banyaknya beliau tahu jika penyakit yang dialami Ningrum bukan sakit biasa, melainkan terkena sihir atau santet dari seseorang. Melihat Ningrum yang terus merintih kesakitan, Bilasmi sangat merasa bersalah karena ia juga turut andil dalam masalah ini karena telah membantu Marlin hanya karena iming-iming hadiah yang banyak. Sebenarnya beliau tak ingin berburuk sangka pada Marlin, tapi hati kecilnya terus-menerus berkata jika dalang ini semua adalah ulah Marlin. Bahkan beliau juga ikut-ikutan membantu dan mudahnya beliau mengiyakan apa yang diperintahkan Marlin untuk mengambil kuku Ningrum. Entah buat apa kuku tersebut digunakan, tapi yang jelas tidak mungkin Marlin hanya mengambilnya saja tanpa memperbuat kuku tersebut. Bu Lasmi memperhatikan Ningrum yang menangis menahan sakit dan juga perih. Beliau mendekati Ningrum sambil memberi air putih. "Minum dulu, Bu," ucap Bilasmi menyodorkan sedotan. Ningrum menggelengkan kepalanya dengan mata yang basah. Luka-luka di tubuhnya membuat Ningrum semakin tak bisa bergerak. Bahkan terkadang dirinya makan dan minum dengan keadaan tiduran. "Sedikit aja minum, Bu. Ini air putih hangat," kata Bilasmi lagi. Akhirnya Ningrum meminum beberapa teguk air putih tersebut. Bilasmi tak berbuat apapun. Beliau hanya bisa mendengar rintihan dari majikan perempuannya itu. "Sakit banget, Bu," keluh Ningrum. "Di bagian bawah, Bu," tanya Bilasmi memastikan dan diiyakan oleh Ningrum. "Perih, seperti disayat-sayat," keluh Ningrum. "Kita ke rumah sakit lagi ya, Bu, biar Bibi beritahu Pak Bian," ucap Bu Lasmi hendak bangkit. Tanpa menunggu persetujuan Ningrum, Bu Lasmi langsung pergi ke kamar sebelah yang kini ditempati Bian. Beliau menggedor-gedor pintu kamar sembari memanggil tuannya yang tengah tidur. "Maaf permisi, Pak. Sebaiknya Bu Ningrum harus dibawa ke rumah sakit. Lihatlah kondisinya," ucap Bilasmi yang tak tega melihat Ningrum terus menangis kesakitan. "Astaga, Bi, baru saya memejamkan mata sebentar. Saya juga capek bolak-balik rumah sakit," kata Bian emosi karena telah dibangunkan. Bian melangkahkan kakinya ke kamar Ningrum, berada diiringi oleh Bilasmi. Tanpa diranjang berukuran besar itu, Ningrum menggeliat kesakitan dengan tubuhnya yang hanya ditutupi selai kain putih. Kondisinya semakin buruk, hampir berjam-jam dia menahan sakit tanpa dipedulikan oleh Bian. Bahkan Ningrum hampir bertelanjang, hanya tapih yang digunakan bahkan hampir lepas.
Tubuhnya sesekali mengejang, dengan matanya yang terbalik bahkan kedua kakinya terbuka. Dengan cara mengangkang, menandakan dia kesakitan yang luar biasa pada inti kemaluannya. Hanya hembusan nafas yang keluar, rintihan kesakitannya pun kian lirih terdengar bersamaan dengan hilangnya kesadaran. Astagfirullah bu, pekik Bilasmi begitu panik. Waduh ini gimana pak, Ningrum pingsan, kata Bilasmi lagi. Ya udah kalau pingsan biarin saja, nanti juga sadar sendiri dengan rasa sakit yang hilang. Jawab Bian dengan mudahnya tanpa memikirkan Ningrum. Bilasmi diam saja seorang diri menemani Ningrum yang sudah hilang kesadaran. Beliau terus menemani Ningrum. Sedangkan Bian kembali ke kamarnya untuk tidur. Bahkan ia sangat bersikap bodoh amat pada istrinya yang bahkan dulunya itu. Bilasmi memperhatikan tubuh Ningrum yang sudah beliau tutupi dengan kain dan juga selimut tebal. Tubuh cantiknya yang sangat berubah drastis, bahkan wajahnya yang begitu cantik sudah tertutupi dengan bintik-bintik dan luka basah di area wajahnya. Bilasmi sudah begitu yakin jika Ningrum sedang terkena guna-guna, dan beliau semakin yakin jika penyakit Ningrum adalah ulah seseorang yang begitu sakit hati, dan tak lain itu adalah Marlin. Saat Bilasmi memikirkan tentang Marlin, tiba-tiba Ningrum sadar dengan sendirinya. Perempuan muda itu meminta air putih karena kehausan. Ini bu, minumnya, ucap Bilasmi menyodorkan gelas yang memakai sedotan. Walaupun Bilasmi juga ikut kesal kepada Ningrum yang menjadi pelakor dari sahabatnya, tapi beliau juga merasa begitu kasihan pada wanita itu saat ini. Bahkan tak berdaya lagi. Sudah bu, tanya Bilasmi. Ningrum menganggukkan kepalanya. Gimana bu, masih sakit? Sudah tidak lagi bi, tapi masih begitu perih, jawab Ningrum. Sakitnya itu seperti disayat-sayat gimana bu? Tanya Bilasmi memastikan. Diiris-iris menggunakan benda tajam bi. Sedikit tapi begitu sakit menyayat-nyayat, jelas Ningrum. Dan mampu membuat Bilasmi bergidik ngeri sekaligus ikut merasa ngilu. Apa kemaluan ibu berdarah? Tanya Bilasmi. Tidak tahu bi, jawab Ningrum. Sedikit menyibak selimutnya, namun tidak ada bercak darah sedikit pun. Namun hanya saja ia begitu merasakan kesakitan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Rasanya jika dijabarkan, jika tangan kalian tidak sengaja terkena pisau. Bayangkan sejenak begitu perih. Dan ia begitu merasakan nikmatnya yang bisa dikatakan bagai diiris-iris berulang kali. Awalnya memang begitu ya bu? Tanya Bilasmi ingin lebih banyak tahu. Jika sudah merasakan begitu gatal, maka saat itu juga rasanya menjadi perih dan sakit. Padahal saya tidak ada menggaruknya, tapi seakan luka. Terang Ningrum. Oh begitu ya bu, mau saya bikinkan air cobok khusus? Tanya Bu Lasmi menawarkan. Boleh bi, jawab Ningrum ramah. Padahal Ningrum adalah perempuan yang begitu ramah pada siapapun. Ia juga mudah akrab dan bergaul pada seorang yang baru ia kenal. Terkenal ramah dan juga pandai menempatkan diri, maka ia banyak disukai oleh siapapun. Ia juga mudah akrab dan bergaul pada seseorang yang baru ia kenal. Terkenal ramah dan juga pandai menempatkan diri, maka ia banyak disukai oleh siapapun. Bahkan jika berbicara dengannya, maka tak pernah bosan. Namun Bian malah terbawa perasaan. Ada rasa di dalam dada yang begitu memuncak ketika berkaitan dengan sahabat istrinya itu. Apalagi Ningrum sering bertandang ke rumahnya. Walaupun sering mengobrol dengan Marlin, tapi ia sering mencuri-curi pandang pada Ningrum. Bagi Bian, perempuan bernama Ningrum itu begitu cantik, dengan bibir yang indah dan apabila bicara begitu manis. Baginya, Ningrum perempuan cantik tanpa cacat sedikit pun. Tak disangka seringkali Ningrum juga ikut mencuri-curi pandang pada suami sahabatnya itu. Ia sudah lama mendambakan lelaki seperti Bian, tampan dan mapan. Bahkan ia begitu iri pada Marlin. Sahabatnya bisa mendapatkan dengan mudah. Sedangkan ia malah mendapatkan suami yang temperamental dan hobi bermalas-malasan. Berbeda jauh dengan Bian. Saat Bian mengungkapkan rasa kagumnya, ternyata Ningrum juga merasakan hal yang sama. Tidak disangka, gayung bersambut. Akhirnya mereka diam-diam menjalani kasih tanpa sepengetahuan Marlin. Bahkan perselingkuhan mereka bertahun-tahun lamanya. Namun sepandai-pandainya menyembunyikan bangkai akan tercium juga. Hingga akhirnya Marlin mengetahuinya. Bahkan Bian pun berkata sangat jujur jika ia dan Marlin
tidak memiliki perasaan apapun lagi. Dan saat Marin meminta cerai, dengan mudahnya Bian melepaskan Marin demi selingkuhannya. Bu Ningrum, jika mau apa-apa panggil saya saja ya, atau telepon saya, kata Bilasmi hendak menuju kamar beliau. Baik Bi, terima kasih. Tapi Mas Bian mana? Tanya Ningrum. Tidur di kamar sebelah Bu, katanya sangat capek. Jawab Bilasmi. Oh ya sudah Bi, silakan aja keluar. Saya sudah mendingan. Terang Ningrum. Baik Bu, maaf saya tinggal dulu. Kata Bilasmi keluar dari kamar. Hanya Ningrum seorang diri, padahal ia sedang sakit. Tapi Bian malah memilih tidur di sebelah, hanya tak ingin tidurnya terganggu. Ningrum menghela napasnya dan menghembuskan napasnya lagi perlahan. Rasa sakit sudah mendingan, bahkan ia merasa sudah baik-baik saja. Cacarnya bertambah parah, gumam Ningrum melihat pergelangan tangannya. Malam itu Marin tersenyum, kegiatannya sudah ia hentikan dan kembali meletakkan benda-benda yang ia mainkan barusan. Sepertinya sudah cukup untuk malam ini, gumam Marlin. Kembali Marin merapikan dan menyimpan barang-barang tersebut ke tempat semula, yaitu di sela-sela rumpun bambu yang lebat. Bunyi gemerisik dedaunan yang diterpa angin terdengar menakutkan. Suasana yang berbeda dari membuat rasa mencekam. Beberapa kali Marin kembali menggosok-gosokkan celana dalam tersebut ke salah satu bambu yang berbulu, agar kemaluan Ningrum kembali gatal. Segera ia beranjak dari tempat itu dan melenggang pulang menuju pintu besi. Suasana begini sudah biasa bagi Marlin dan ia begitu menikmatinya. Jika permainan Marin sudah selesai, maka Ningrum tidak merasakan sakit lagi di bagian intimnya. Tapi tubuhnya masih luka-luka akibat rambut dan kuku Ningrum yang diletakkan di rumpun bambu. Marlin beristirahat di kamar dengan pikiran yang melayang-layang. Sudah sejauh ini ia terjun ke dalam kubangan dosa hanya karena ingin membalas rasa sakit hati. Mbak Marlin gak pergi ke toko? Tanya tetangganya saat Marlin itu ikut berkumpul. Belum Bu, nanti siang saya baru ke sana. Jawab Marlin ikut memilih-milih sayuran. Mbak, saya boleh tanya? Tanya Bu Wati. Nanya apa Bu? Kayak yang serius banget. Kekeh Marlin dan diikuti oleh ibu yang lain. Tadi malam kedatangan tamu ya? Maksudnya ada acara apa gitu? Soalnya sekitar tengah malam kayak banyak orang gitu di rumah sampean. Ungkap Bu Wati. Gak ada Bu, bahkan tidak ada seorang pun yang bertamu. Jawab Marlin menggelengkan kepalanya. Soalnya tadi malam kayak ribut banget di rumah sampean Mbak. Kayak acara apa gitu. Tutur Bu Wati lagi. Mungkin Bu Wati salah dengar. Nyatanya tak ada tamu yang datang di rumah saya. Tapi bisa jadi di rumah tetangga yang lain. Terang Marlin merasa aneh atas penuturan tetangga samping rumahnya. Mungkin kali ya, kekeh Bu Wati. Marlin segera meninggalkan ibu-ibu yang lain yang tengah asik mengobrol. Hari ini dirinya cukup banyak kerjaan. Ditambah malam ini dirinya akan menemui dukun sakti itu untuk memasang susu agar suaminya bisa kembali padanya. Malam itu Marlin bergegas pergi ke dukun sakti di desa Beringin. Dukun asli yang mampu benar-benar bisa membantu apa saja. Permisi Mbah. Panggil Marlin sembari mengetuk pintu. Lama menunggu, akhirnya pintu terbuka. Lelaki jangkung dengan wajah tuanya menampakkan wajah misterius. Mau guna-guna yang gimana lagi? Tebak Mbah Waro. Bukan guna-guna Mbah, tapi saya mau masang susu agar mantan suami saya bisa kembali pada saya. Terang Marlin. Mbah Waro menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Baiklah, mari ikut saya. Pinta Mbah Waro membimbing Marlin ke sebuah kamar. Sudah siap? Nikmatilah, maka semua yang kau inginkan akan kau dapatkan. Bisik Mbah Waro meminta Marlin untuk berbaring. Bukan susuk yang ditanam ke dalam anggota tubuh, melainkan Mbah Waro memberikan kenikmatan pada bagian intim Marlin. Agar jika Bian melakukan hubungan intim dengannya, maka lelaki itu akan selalu ketagihan. Marlin sempat ragu dengan melakukan hubungan intim lebih dulu dengan dukun itu. Tapi apa mau dikata, hati kecilnya masih mengharapkan Bian. Walaupun nanti setelahnya bisa dipikirkan kembali untuk balas dendam pada mantan suaminya itu. Namun yang jelas, jika ia mampu merebut Bian kembali, maka itu salah satu cara balas dendam yang ampuh
agar Ningrum sama sakit. Tenang saja, kata Mbah Waro. Apa ada cara lain selain cara ini, Mbah? Tanya Marlin. Tidak ada, tapi saya janji jika setelah ini adalah laki yang menikmati dirimu, siapapun itu akan selalu datang padamu. Bahkan laki-laki itu akan bertekuk lutut padamu, kata Mbah Waro. Jadi kamu harus pastikan benar-benar targetmu, lanjut beliau dan langsung disetujui oleh Marlin. Lenguhan kenikmatan mengantarkan Marlin bagai terbang di atas awan. Ia pun juga bingung, entah kenapa tubuhnya merespon begitu semangat dengan permainan sang dukun. 1 jam lebih mereka bergumul di dalam kenikmatan dunia dan tidak terasa diakhiri oleh lenguhan panjang dari Mbah Waro. Tandanya permainan sudah selesai. Berapa mahar yang harus saya berikan untuk kali ini? Tanya Marlin kepada Mbah Waro yang sudah kembali ke tempat duduk semula. Tidak ada, karena tubuhmu cukup memberikan nikmat dan itu sudah termasuk maharnya. Kekeh Mbah Waro dan Marlin merasakan tak enak. Baiklah Mbah, saya pamit dulu. Terima kasih banyak, sudah banyak membantu saya. Kata Marlin tersenyum dan beranjak dari tempat duduknya. Sepeninggalan Marlin, Mbah Waro tampak manggut-manggut lalu tertawa seorang diri. Bagi beliau, saat ini beliau menang banyak karena mampu menikmati tubuh jenjangnya Marlin. 1, 2, 3, 4, 5, selesai. Lagi-lagi Marlin menghitung sayatan pada celana dalam Ningrum. Baginya cukup 5 sayatan dan itu sudah mampu membuat pelakor itu kejang-kejang, bahkan setengah mati. Di bawah rumpun bambu yang lebat dan hanya ditemani gemintang, Marlin kembali mengulangi rutinitas setiap malam. Selagi ia mau maka, ia kerjakan sesuka hati. Bunga-bungaan ia taburkan di sekeliling bambu. Dupa yang menyala mengeluarkan bau yang begitu menyengat. Bahkan aromanya mampu memenuhi seluruh sudut hutan. Puspita Ningrum, kuharap kembalikan apa yang telah kau ambil dariku. Lirih Marlin. Puspita Ningrum, sakitmu akan berkepanjangan. Puspita Ningrum, kemaluanmu akan kubuat sakit yang tak terkira dan akan membusuk. Marlin merapalkan beberapa mantra pemanggil makhluk yang tak kasat mata untuk dijadikan sekutu. Sesajen ia letakkan setiap harinya di bawah rumpun bambu untuk menjaga benda-benda yang ia simpan di sana. Kita lihat besok Ningrum, kata Marlin menyudahi kegiatan dan kembali pulang memasuki rumah. Tanpa Marlin sadari, bukan hanya dia seorang diri, namun ada yang mengikuti dirinya bahkan juga ikut masuk ke dalam rumahnya. Mas Bian, panggil Marlin. Seketika Bian menoleh ke sumber suara dan mendapati Marlin yang baru masuk ke sebuah restoran. Mau makan Mas? Tanya Marlin. Iya, kamu? Sama Mas, kan Mas tahu jika restoran ini adalah andalan aku. Maksudnya andalan kita berdua, kata Marlin. Bian tanpa kikuk. Tapi entah kenapa dirinya tiba-tiba menawarkan untuk makan bersama dengan mantan istrinya itu. Ningrum masih sakit Mas? Tanya Marlin menggali informasi. Masih, bahkan tanda-tanda untuk sembuh sepertinya tidak ada. Jawab Bian. Jangan ngomong gitu Mas. Doakan saja Ningrum cepat sembuh. Apa kamu lupa begitu susah, bahkan nekat agar bisa mendapatkannya? Kata Marlin mengingatkan Bian. Jangan bahas masa lalu Marlin, aku tidak enak. Bukannya aku sudah minta maaf dan kau juga sudah ikhlas. Oh maaf Mas, aku hanya sedikit mengingatkanmu pada kenangan waktu itu. Kekeh Marlin. Obrolan mereka hanya seputar membahas Ningrum dan sesekali Bian mencuri-curi pandang pada Marlin yang kelihatan lebih cantik juga lebih fresh. Kenapa Ningrum tidak dirawat di rumah sakit saja? Tanya Marlin. Jika ia di rumah sakit, aku yang capek Mar. Harus bolak-balik ke sana dan pasti sangat sibuk. Dan malu juga masa Ningrum terus yang keluar masuk rumah sakit padahal baru saja dipulangkan. Keluh Bian menghembuskan nafasnya dengan perlahan. Tanda ia benar-benar merasakan lelah. Kenapa nggak Bilasmi aja yang ngurusnya? Jika beliau hanya fokus pada Ningrum, bisa-bisa pekerjaan rumah pada terbengkalai. Jadi menurutku lebih bagus Ningrum di rumah saja. Sekalian Bilasmi bisa memantaunya, kata Bian. Apalagi tadi malam, Ningrum bikin kesal. Teriak-teriak kesakitan, padahal aku baru istirahat.
Lanjut Bian lagi. Nikmatin aja lah mas, jangan banyak ngeluh. Bukannya begini yang kau mau, ketus Marlin. Maafin aku lagi Marlin, aku rindu kehidupan kita yang dulu. Lirih Bian hendak menggenggam jemari Marlin, namun segera Marlin tipis. Malah ia muak mendengar penuturan Bian. Sesekali kamu jengukin Ningrum ya ke rumah, pinta Bian. Boleh, tapi Ningrum gak akan ngusir aku kan jika aku datang ke rumah? Tidak Marlin, Ningrum mungkin senang jika kamu jengukin. Jawab Bian. Baiklah, nanti aku ke sana. Kata Marlin menyudahi obrolan mereka karena hidangan sudah datang. Mereka makan berdua dan mata Bian tak lepas pandangan dari Marlin yang dilihatnya begitu mempesona. Sedikit terlintas di benaknya jika ia merindukan bibir Marlin, pelukan Marlin, dan sikap manjanya yang selalu ingin dipuaskan di atas ranjang. Setelah makan siang bersama, Marlin kembali menuju tempat usahanya yaitu toko baju yang jaraknya tidak jauh. Ia begitu senang karena mendapatkan tawaran dari Bian untuk menjenguk Ningrum ke rumahnya. Dengan senang hati ia akan berkunjung ke sana. Sekalian kembali bisa masuk ke rumah besarnya dulu.